Yuk, selamat buat Anda semuanya. Semua yang galbay silahkan berhenti bayar pinjol per 2025. Pasti pertanyaan Anda, kenapa Bang? Ada galbaynya di pinjol mana aja? Silahkan isi di dalam kolom komentar dulu buat teman-teman semuanya. Biar saya terangkan di sini kenapa hal itu harus berhenti. Padahal Anda sendiri masih berperang dengan rasa takut yang ada kan, masih diancam, masih dicaci maki, masih katanya mau diproses ke jalur hukum, katanya mau didatangi. Pasti Anda masih berperang dengan hal itu. Tapi senang nggak kalau hal ini saya bikin selamat buat Anda semuanya sesuai dengan aturan OJK ini, ya. Karena aturan ini sudah lengkap teman-teman semuanya, tinggal kita praktekin aja lah. Kenapa semuanya harus berhenti bayar? Sini saya ceritakan sama Anda semuanya. Buat teman-teman semuanya, Anda simakin baik-baik. OJK sebelum dia mengeluarkan izin dari pinjol, OJK ini tidak sia-sia teman-teman semuanya. Dia tidak sembarangan mengeluarkan izin pinjol. Segala aturan dia terbitkan. Yang paling pertama, yang paling familiar adalah tentang wajib menagih 90 hari. Ya, OJK menerbitkan POJK-nya. OJK di sana menyampaikan pinjol cuman boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, pinjol harus berhenti menagih. Pasti teman-teman sudah sering dong mendengar hal-hal seperti itu tentang wajib menagih 90 hari. Ada juga orang yang selalu bertanya, Bang, apakah setelah 90 hari hutang kita akan hangus? Bang, apakah setelah 90 hari DC akan turun? Itu kan karena Anda membaca dari ketentuan aturan yang ada ini. Oke, saya luruskan. Wajib menagih 90 hari memang dikeluarkan oleh OJK. Ya, di awal orang-orang beranggapan setelah aturan ini diterbitkan, pinjol yang ada di Indonesia itu akan berguguran. Karena mereka ada batas waktu tertentu, mereka cuma boleh melakukan penagihan selama 90 hari. Lewat dari 90 hari, mereka tidak bisa lagi melakukan penagihan. Habis itu, aturan ini disambung oleh Asosiasi Fintech Penanam Bersama Indonesia. Setelah 90 hari, ternyata pinjol mempunyai dua opsi. Bekerja sama dengan pihak ketiga, menjalin kerjasama dengan lawyer. Yang terjadi sampai detik ini adalah pinjol tidak menjalin kerjasama dengan lawyer, menjatuhkan Anda ke wan prestasi atau memproses Anda ke jalur hukum, tapi pinjol lebih menjalin kerjasama dengan pihak ketiga untuk melanjutkan sesi penagihan. Oke, itu yang aturan yang paling pertama. Ini dibentuk oleh OJK, ada, nanti Anda bisa cek masing-masing. Habis itu OJK juga mempertegas lagi soal aturan. Seiring waktu berjalan makin marak, ya kan? Penagihan yang kasar, penagihan yang tidak manusiawi, mengandung sara, intimidasi dan segala macam. OJK mengatur ya tentang regulasi cara pemberian pinjaman dan apa-apa saja yang boleh diambil dan tidak boleh diambil sama sekali. Sampai OJK membentuk satu program namanya Camilan. Kamera, mikrofon, lokasi. Pinjol yang ingin ya mengambil data nasabah ini cuma diizinkan hanya 3 ini aja. Camilan, kamera ya untuk Anda foto selfie, mengirimkan foto KTP. Habis itu mikrofon untuk Anda membaca sebuah perjanjian atau mendengarkan suara Anda yang menyatakan Anda bukan robot. Habis itu lokasi, ya, menyesuaikan antara alamat KTP dengan domisili tempat pengajuan. Oke, yang terjadi dalam hal ini, teman-teman semua paham. Ya, mungkin beberapa pinjol ada yang mengikuti aturan ini, tapi kebanyakan tidak. Tetap aja akses kontak ada, akses log ada, akses galeri ada. Padahal aturan ini ada, nanti Anda juga bisa cek, scroll di Google atau dalam web OJK sendiri tentang camilan. Apa saja yang disebut dengan camilan? Kamera, mikrofon, lokasi. Ya, pinjol cuma boleh mengakses 3 item itu. Di luar dari itu tidak dibenarkan. Ini tertuang dalam aturan OJK. Ya, ini supaya apa? Membatasi penagih hutang, mengambil data terlalu pribadi. Ya, seperti kontak-kontak, seperti log-log panggilan, seperti galeri yang ada. Oke, yang terjadi kita sama paham. Ya. Habis itu
OJK juga lebih mempertegas lagi. Ya, mempertegas segi aturan mereka. Diterbitkanlah aturan lagi. Pihak ketiga yang menjalin kerjasama dengan pelaku usaha jasa keuangan non-bank, ya, yang mana ini dia mewakilkan suatu perusahaan untuk menjemput suatu tagihan, itu harus dilengkapi. Ada IDKAR, ada surat kuasa, ada sertifikat profesi di bidang penagihan, dan ada juga kalau dia leasing ada sertifikat jaminan fidusia. Ya, ini 4 opsi yang harus dipenuhi. Untuk pinjol 3 ini harus dipenuhi. Praktek yang terjadi di lapangan sesuai apa tidak? Ya, itu teman-teman yang menilai. Habis itu seiring waktu berjalan, ya, melampaui tahun 2020, OJK menerbitkan lagi POJK nomor 19 tahun 2023. Ini paket lengkap semuanya, teman-teman. Disinilah poinnya kenapa hutang Anda itu tidak layak untuk dibayar lagi. Silahkan berhenti, nggak ada masalah. Ya, sesuai dengan POJK nomor 19 tahun 2023. Yang paling pertama adalah satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Untuk memitigasi resiko, ya, untuk mengatasi resiko supaya orang jangan sampai gagal bayar. Makanya dibatasi satu orang cuma boleh meminjam 3 aplikasi pinjol. Pinjol harus mematuhi hal ini. Ya, itu dikeluarkan oleh OJK. Dalam COJK nomor 19 itu dijelaskan di sana. Satu orang cuma boleh meminjam di 3 plafon pinjol. Yang terjadi hari ini apa? Anda yang menonton saya, itu minjam berapa aplikasi? Coba Anda isi dulu di dalam kolom komentar. Ini kesalahan siapa lagi? Ya, kesalahan si pinjol. Apakah kesalahan pinjol ini tidak semata karena mereka aja? Tidak, juga ada kesalahan dari OJK. Nanti kita bahas, ya. Habis itu OJK tidak puas sampai di sana, ya. Dalam COJK bukan diatur hanya semata 3 aplikasi pinjol saja. Ada juga diatur tentang penggunaan nomor kontak darurat, ya. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur kalau si debiturnya tidak bisa dihubungi. Dengan catatan, ya, sebelum yang bersangkutan nomornya dijadikan sebagai kontak darurat, pihak dari aplikasi harus menelpon dulu nomor yang akan dijadikan sebagai kontak darurat, mengkonfirmasi dulu kebenarannya, dan OJK meminta pihak aplikasi untuk mendokumentasikan bahwasanya yang bersangkutan si pemilik nomor kontak darurat menyetujui bahwa nomor dia dijadikan sebagai kontak darurat oleh si calon peminjam tadi. Fakta yang terjadi di lapangan apa? Ada pinjol yang mengkonfirmasi. Siapa di sini yang pernah menjadi kontak darurat? Pernah nggak Anda ditelepon pinjol untuk meminta izin bahwasanya nomor Anda dijadikan sebagai kontak darurat? Ini tertuang dalam COJK. COJK nomor 19 tahun 2023 tentang penggunaan kontak darurat dalam pelaku usaha jasa keuangan. Ada semuanya di sana. Tapi praktek di lapangan silahkan Anda rasakan sendiri. Habis itu kontak darurat tidak boleh digunakan sebagai sarana tempat melakukan penagihan. Ya. Kontak darurat hanya diperuntukkan untuk mengkonfirmasi keberadaan si debitur kalau tidak bisa dihubungi. Yang terjadi di lapangan apa? Kontak darurat dijadikan sarana tempat menagih. Bahkan kontak darurat diperintahkan untuk menjemput. Nah, kira-kira fakta yang Anda temukan di lapangan seperti apa gitu loh? Ada dia konfirmasi? Kan nggak ada gitu loh. Bahkan kontak darurat kita pun seakan-akan diminta untuk melakukan penagihan terhadap kita gitu loh. Meminta tolong sampaikan kepada yang bersangkutan segera bayarkan hutangnya karena nomor Anda dicantumkan sebagai penanggung jawab atau kontak darurat. Ya, ini masih dalam COJK nomor 19 tahun 2023. Habis itu lagi ada aturan di sana dilarang melakukan sara, intimidasi, verbal maupun fisik. Ada di sana gitu. Habis itu lagi yang diatur juga di dalam itu adalah pinjol wajib bekerja sama dengan asuransi. Tapi fakta yang terjadi di lapangan seakan-akan tidak ada gitu loh. Pemotongan biaya layanan di awal, ya, itu seakan itu hanya keuntungan bagi mereka gitu loh. Tidak ada dibayarkan ke
premi asuransinya berapa gitu. Kan tidak dijelaskan secara spesifik. Yang terakhir adalah teman-teman semuanya tentang bunga dan denda. Bunga dan denda OJK sudah mati-matian mempromosikan di media sosial pribadi mereka, ya, menyampaikan bahwasanya per tahun 2025 bunga pinjol menurun dari 0,1% sampai 0,2% untuk pinjaman konsumtif, ya, dan jangka pendek di bawah 1 tahun. Fakta yang terjadi apa gitu, ya? Bunganya boleh dicek di lapangan. Kapan perlu OJK sendiri yang melakukan peminjaman, ya, ini sudah diatur sedemikian rupa. Bagus memang OJK, aturannya sangat luar biasa. Selain COJK ada POJK nomor 22 tahun 2023 tentang aturan penagihan kredit. Dilarang melakukan penagihan dengan ancaman mempermalukan, ya, menyebarluaskan informasi tidak betul. Dilarang melakukan penagihan secara terus-menerus yang sifatnya mengganggu. Dilarang melakukan penagihan di luar dari alamat domisili konsumen. Dilarang melakukan penagihan di luar dari si konsumen. Penagihan hanya boleh dilakukan dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam waktu kerja. Ya, tapi kenyataan yang terjadi di lapangan apa? Makanya buat teman-teman semuanya, aturan OJK sudah gini. Saya angkat jempol 2 melihat aturan OJK. Sama ibarat sebuah kebun, ya. Kebun ini karena ada hasilnya di dalam kebun itu, kebunnya dipagari. Dipagari oleh OJK dengan kawat berduri dan segala macam. Di dalamnya, di depan pagar itu dibikin warning. Dilarang masuk, apalagi mencuri atau mengambil, ya. Ini umpamanya. Tapi kebun yang dipagarin tadi, yang ada aset yang mau diambil di dalam, ada barang berharga yang mau di dalam, kebunnya sudah dipagari, sudah dipasang warning segala macam, tapi tidak ada yang menjaga. Yang menjaga pagar tadi tidak ada. Orang yang bersangkutan, pemilik dari si kebunnya tadi, yang memagari kebun tadi supaya lebih aman, dia tidur di rumah dia. Jarak rumah dia dengan kebun itu sangatlah jauh, teman-teman. Ya, akhirnya apa? Tetap aja ada pencuri yang masuk ke dalam kebun itu. Tetap aja orang akan melakukan tindakan yang dilarang tersebut. Dilarang memasuki area ini, tetap orang akan masuk. Karena nggak ada yang jaga. Begitu juga lah dengan aturan OJK ini, teman-teman. Aturannya sudah bagus, banyak banget. Mungkin kalau Anda hitung aturan OJK tentang pinjol ini, bukan main-main banyaknya gitu loh. Kalau semua aturan ini dipatuhi dan ditaati, pinjolnya hancur satu persatu, teman-teman. Tapi pinjol yang hancur bukan karena aturan OJK, tapi karena bangkrut dengan sendirinya. Nggak sanggup lagi gitu loh. Itu yang ada, kekurangan modal. Habis itu ada mafia-mafia dari pinjolnya, yaitu yang menyatakan pinjol diblokir dan dihapus. Ya, ini masalahnya apa? OJK sudah memagari kebun tadi, pinjol di dalamnya, atau nasabah di dalam kebun itu. Nasabah akan diletakkan di posisi aman. Ini sudah dipagar. Jadi tidak ada lagi cerita orang bisa melompati pagar. Tapi yang menjaga pagar ini tidak ada. Akhirnya debt collector melompati pagar itu, melompati aturan itu. Aturan ini cuma thumbnail, dipajang. Ya, benar, semuanya telah diatur, benar. Bunganya diatur, penagihan kreditnya diatur, semuanya diatur. Ya. Tapi yang menjaga aturan ini siapa? OJK mengawasi dari mana? Kenapa harus ada momen viral dulu? Ya, sama ibarat kebun tadi. Ada yang mencuri, ada orang yang melihat kejadian pencurian itu, dia rekam. Ya kan? Baru bisa dilaporkan. Dilaporkan ini kalau sudah viral juga. Begitu juga lah dengan OJK. Ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pinjol legal di lapangan. Itu nunggu momen viral dulu. Diviralkan dulu, di-boomingkan dulu. Kalau sudah viral, ada OJK-nya. Dengan dalih kami mengawasi kok. Pinjol legal kami, kalau misalnya bertindak, kita cabut. Izinnya kita cabut. Faktanya nggak ada, teman-teman. Makanya saya bilangin, itulah alasannya kenapa Anda harus berhenti bayar dengan dasar aturan semua yang dibentuk OJK. Walaupun hari ini aturan itu tidak diawasi dengan ketat oleh OJK, paling tidak kalian menghafal semuanya. Dengan begitu menyelamatkan Anda untuk jangka panjang. Persetan lah lagi. Ya kan? Aturan sudah dibikin kok. Pinjol tidak mau patuhi, terserah mereka. Yang penting kita mematuhi. Mereka tidak sesuai lagi dengan aturan yang berlaku, silahkan berhenti bayar. Salah mereka sendiri.
Ini aturan buat dipatuhi, bukan buat dilanggar. Biar OJK tahu juga, jangan asal membuat aturan. Begitu aturan dibikin, udah dibiarkan aja begitu saja, nggak mungkin. Ya, harusnya teman-teman semuanya kompak. Tidak ada yang perlu takut lagi, tidak ada yang perlu cemas lagi. Pahamilah aturan tadi satu persatu yang saya sampaikan. Anda baca lagi yang lengkapnya ada di web OJK. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat teman-teman semuanya. Nanti Anda bisa bergabung di grup WhatsApp saya, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Atau misal Anda juga bisa konsultasi langsung sama saya juga boleh. Di dalam dalam gabung itu nanti ada pilihan-pilihannya teman-teman. Anda bisa pilih mau yang mana. Gabung di grup WA boleh, berkomunikasi langsung sama saya juga boleh. Biar Anda terhindar dari tindakan-tindakan jahat untuk kedepannya yang bisa menyelamatkan diri Anda. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Brownie. Wassalam.